jangan sampai menggiring opini orang-orang yang juga tidak paham gitu terhadap hal tersebut. Jadi janganlah ya. Aja kita menghargai profesi masing-masing. Setiap profesi kambing tidak tuh makan sayur iya ya. Aduh, pagi-pagi nih komennya ndak bagus nih, ndak suportif. Kalau Anda punya pengalaman yang tidak nyaman dengan psikiater, jangan digeneralisir ya. Jangan digeneralisir. Coba ditanya, saya kurang tahu juga antidepresan apa yang Shaquille dapat ini, antidepresan apa. Psikiater emang bisa pakai BPJS, bisa dong. Silakan dilihat VT-ku. Nah, terima kasih ya Om Kancil untuk supportnya. Ibu Dok, kenapa Ki berkaca-kaca? Dok, saya baru selesai internship, yang harus belajar. Yang penting belajar. Kalau di tempat saya mengambil pendidikan psikiatri Unhas, cukup belajar, persiapkan waktu untuk ujian. Stella Maris, Makassar. Oke. Halo Sobat Jiwa, bagaimana kabar tak? Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu dari sekian banyak gangguan kepribadian yang seringkali dialami oleh pasien. Pada postingan saya yang sebelumnya, saya sempat mereview sedikit tentang kepribadian dan pembagian klaster gangguan kepribadian. Ada klaster A, B, dan C. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing sedikit tentang salah satu gangguan kepribadian, yaitu Narcissistic Personality Disorder. Saya Dr. Erwiani Sutono, spesialis kedokteran jiwa, psikiater Makassar. Nah, teman-teman mungkin dalam beberapa kesempatan akhir-akhir ini sering melihat postingan atau statement atau sharing ya di sosial media yang banyak menyinggung mengenai orang-orang dengan Narcissistic Personality Disorder. Nah, bagaimana kriteria diagnosis dari Narcissistic Personality Disorder? Jadi untuk mendiagnosis ini tentu saja ada kriterianya, ya. Dan video ini dibuat bukan untuk membuat kita ini yang menonton menjadi self-diagnose atau menjudge orang-orang yang ada di sekitar kita dengan gangguan kepribadian ini ya. Meskipun mungkin memang ada kemiripan dari gejalanya, tapi sangat disarankan untuk tetap berkonsultasi dengan tenaga profesional kesehatan mental untuk diagnosis dan penanganan yang lebih tepat. Oke, kita mulai ya. Jadi ada beberapa gejala yang dialami oleh orang-orang yang mengalami Narcissistic Personality Disorder. Nah, sesungguhnya Narcissistic Personality Disorder ini singkatnya adalah orang-orang dengan gangguan kepribadian yang merasa dirinya ini sebagai seseorang yang penting, ya, orang-orang yang sangat layak untuk dihargai dan diperlakukan secara spesial. Nah, ada beberapa kriterianya. Yang pertama, yaitu merasa dirinya penting itu secara berlebihan. Jadi mereka akan merasa dirinya lebih hebat, kemudian lebih istimewa daripada orang lain, baik dalam fantasi mereka atau dalam perilakunya. Ya, kemudian yang kedua itu adalah adanya kebutuhan akan kekaguman. Jadi mereka ini akan membutuhkan pujian, kemudian perhatian dari orang lain ini secara terus-menerus. Dan ini sesungguhnya sebenarnya bisa menimbulkan gangguan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain, karena akan membuat dia merasa selalu butuh untuk divalidasi, butuh untuk mendapatkan apresiasi dari lingkungan, sedangkan lingkungan ini belum tentu bisa memberikan itu, ya. Kemudian yang ketiga adanya kurangnya empati, ya, kurangnya empati. Jadi orang-orang dengan Narcissistic Personality Disorder
ini akan kesulitan untuk mengenali, kemudian merespons kebutuhan atau perasaan orang lain, atau mereka tidak bisa melihat suatu situasi itu berdasarkan sudut pandang orang lain karena merasa dirinya menjadi sebagai center atau pusat dari perhatian tersebut, ya. Kemudian yang keempat, mereka memiliki rasa berhak, ya. Dalam hal ini rasa berhak ini berarti mereka merasa berhak, pantas, layak untuk mendapatkan perlakuan istimewa meskipun sebenarnya tanpa alasan yang jelas. Pokoknya mereka merasa bahwa saya harus layak dan penting untuk diperlakukan secara spesial oleh orang-orang yang ada di sekitar saya. Kemudian yang kelima, adanya perilaku atau keinginan untuk memanfaatkan orang lain untuk berbagai tujuan yang sehubungan dengan kebutuhannya. Bahkan di sini tidak jarang mereka melakukan beberapa langkah-langkah manipulatif kepada orang lain yang ada di sekitarnya. Kemudian yang selanjutnya, mereka terkadang timbul rasa iri hati, atau selain itu juga bisa merasa orang lain itu iri pada dirinya. Jadi bisa merasa iri pada apa yang orang lain dapatkan, karena kembali tadi ada rasa berhak, rasa layak untuk diperlakukan lebih, dan akhirnya mengarah pada suatu perasaan iri hati pada orang lain, ataukah merasa orang lain ini merasa iri padanya, gitu. Dan kemudian selanjutnya adalah mereka akhirnya menjadi arogan, menjadi sombong, merasa dirinya yang serba tahu, ya, orang bilang sok tahu, gitu kan, dan bahkan merasa bahwa dirinya itu jauh lebih baik daripada orang lain. Nah, akhirnya karena kesemuanya tadi menyebabkan dia memiliki fantasi, ya, memiliki hayalan tentang kesuksesan, kekuasaan, kecantikan, atau bahkan cinta yang perfect, ideal, atau sempurna. Kemudian mereka yakin bahwa dirinya istimewa dan hanya bisa bergaul dengan orang-orang yang sesama orang-orang istimewa atau orang-orang spesial itu. Jadi kadang-kadang merasa bahwa dirinya hanya cocok bergaul dengan orang-orang yang status sosialnya tinggi, atau mungkin dia rasa itu sama baiknya minimal dengan dirinya. Kemudian selanjutnya kadang-kadang mereka melebih-lebihkan apa yang menjadi pencapaian mereka, baik dalam hal prestasi, bakat. Nah, kemudian juga tidak jarang ada yang menarik diri dari orang lain untuk menyembunyikan rasa tidak aman atau insekuritas mereka. Kemudian kadang-kadang timbul juga gangguan mood, ya, hipersensitif terhadap kritikan, penolakan, atau kegagalan, sehingga ketika tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, itu mereka menjadi depresif, atau menjadi murung, atau menjadi terganggu dalam pola kesehariannya. Nah, tentunya setelah mengetahui kriteria diagnosis tadi, kita diharapkan untuk lebih aware, mengenali diri kita atau mengenali orang ada di sekitar kita jika memang mengalami problem kesehatan mental. Nah, jika mengalami atau menghadapi kehidupan bersama dengan orang-orang NPD, tentu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, ya. Yaitu yang pertama, selalu ingat bahwa tidak perlu terlalu mendebat atau mempertahankan statement kita yang diperdebatkan dengan orang-orang yang mengalami NPD. Kenapa? Karena ini akan menguras energi kita, baik fisik maupun energi mental atau energi psikis kita. Jadi yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, kita perlu menetapkan batasan yang jelas. Artinya kita mengidentifikasi perilaku dari orang NPD yang kira-kira bisa kita terima, bisa kita tolerir, dan tidak bisa kita terima. Kemudian komunikasikan batasan ini dengan jelas. Kemudian selanjutnya kita juga harus tetap tenang dalam kondisi ini. Tentu ini akan bermain juga dengan mood kita, ya, tetapi kita berhati untuk tetap tenang, hindari terlibat dalam konflik, dalam perdebatan, dan pahami bahwa ini pun adalah kondisi yang dimana mereka sesungguhnya tidak peduli atau mungkin bahkan tidak mengerti tentang perasaan kita.
Jadi untuk mengharapkan mereka paham itu belum tentu. Jadi janganlah kita terjebak dalam konflik yang intinya itu menguras terlalu banyak energi, menguras energi fisik maupun mental kita secara sia-sia. Kemudian selanjutnya, fokus pada kesejahteraan diri Anda. Jadi berikan waktu untuk diri kita sendiri, ambil jeda ya untuk berinteraksi, ambil jeda dari interaksi kita dengan orang-orang NPD. Kemudian coba untuk menjalin relasi dengan orang-orang yang lain selain orang-orang yang ada di lingkungan kita yang mungkin kita rasa kemungkinan nih orangnya NPD nih. Nah, itu kita membatasi interaksi kita dengan dia. Ya, bukan mem-cut relasi, tetapi kita menjaga komunikasi kita, menjaga jarak untuk sementara waktu sambil memulihkan energi fisik dan mental kita. Dan perlu dipahami, kondisi NPD ini sesungguhnya menjadi sesuatu hal yang mengganggu juga bagi orang yang mengalaminya, karena mereka banyak membutuhkan sesuatu dari lingkungan yang mungkin tidak selalu bisa mereka terima sehubungan dengan gangguannya. Jadi tidak jarang mereka pun akan mengalami beberapa problem kesehatan mental yang juga tentu perlu dikonsultasikan dengan tenaga profesional kesehatan lebih lanjut. Baik teman-teman, itu mungkin sedikit ya sharing mengenai orang dengan NPD dan tips menghadapinya. Kalau ada yang mau didiskusikan lebih lanjut, silakan tulis di kolom chat ya.